Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Sioyan merasakan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu kekuatan aturan yang tidak pernah bisa dia pahami. Saat ini, Sioyan mengerti kekuatan asal-usul dan aturan tidak lain adalah landasan jalan besar dan landasan dunia. Lalu arti memahami itu adalah memahami keabadian dewa. Tingkat pertama disebut juga pertumbuhan dan kemajuan, jati seperti namanya. Tugas ini adalah menguasai kekuatan aturan pada awalnya. Meskipun Sioyan sendiri belum pernah menembus langkah keabadian dewa, klon jangkrik emasnya yang menyatu telah merasakan kekuatan aturan. Hanya setelah benar-benar menguasai kekuatan aturan, barulah dua kekuatan asli jantung api dan jantung guntur di dalam tubuh meledak dengan kekuatan untuk menghadapi keabadian dewa. Keduanya akan menjadi sarana empuh bagi Sioyan. Begitu kartu truf memiliki kekuatan aturan, itu akan menjadi lebih kuat dan keterampilan bertarungnya akan sangat berbeda. Kemudian saat ini ada sebuah suara, lama tidak bertemu, kecepatan kultivasi Anda terlalu lambat. Saat ini nampak ada sesosok makhluk tidak berbulu dengan tubuh berwarna ungu. Ini bukan pertama kalinya Sioyan bertemu dengannya, tapi tidak banyak kesempatan untuk bertemu dengannya. Saya tidak membantu Anda, karena ketika Anda menerobos keabadian dewa, Anda akan memasuki ruangan dan untuk sementara terpisah dari kenyataan. Nampak? Tangannya terlipat di dada. Meskipun dia berdiri dengan telinga lancip, anggota tubuhnya jelas berbeda dari manusia. Tentu saja, Sioyan tahu bahwa makhluk seperti itu dapat berpenampilan apapun yang dia inginkan, dan apa yang dia lihat di depannya hanyalah tampilan yang ingin dia tunjukkan. Sekarang, bisakah saya kembali ke dunia nyata? Karena bahaya harus segera dihilangkan, sebab sebelum masuk ke sini, saya tidak menyadari munculnya sosok penolong. Jadi saya sangat khawatir dengan kakak laki-laki saya. Meskipun kamu masih lemah, kamu sekarang telah menembus keabadian dewa. Jadi aku akan menekan kekuatanmu menuju keabadian seorang kaisar. Dan Anda bisa mencobanya sekarang bersama saya. Ni sedang bersiap-siap dan sepertinya sudah lama menunggu momen ini. Dia sepertinya tidak ingin berkomunikasi dengan Sioyan, tetapi untuk mendapatkan kembali wajahnya yang telah hilang. Senior, jangan sekarang. Ada hal penting yang harus saya lakukan dan hal itu adalah kakak laki-laki saya. Sioyan pun nampak berkata dengan cemas, aku tahu kamu sedang terburu-buru, tapi jangan cemas dulu. Kamu adalah yang mulia dan mereka adalah murid-murid Anda. Jadi Anda tahu apa kekuatan mereka? Anda terus mengatakan bahwa mereka jelas-jelas keabadian dewa orang yang kuat. Masing-masing dari mereka adalah orang kuat yang pernah berada di puncak sensi dan mereka telah lama membangkitkan ingatan mereka. Lalu setelah membangunkan ingatannya, Sioyan pun segera sadar bahwa itu memang masalah yang bisa dia tembus menuju keabadian ilahi dalam sekejap mata. Faktanya, mereka benar-benar berbohong kepadaku untuk kedua kalinya dengan menggunakan trik yang sama. Jadi, baru kemudian kini Sioyan menyadari bahwa dia sepertinya telah dipermainkan dalam drama yang menyakitkan, tetapi tentu saja ini semua hanya dugaannya. Sioyan pun kini masih merasa tidak nyaman, tapi dia tidak punya niat bertarung dengannya di sini. Tidak apa-apa bagimu untuk pergi, jika kamu tidak mempercayakan itu padaku di kehidupanmu sebelumnya, maka dengan kekuatanmu saat ini, aku tidak akan tertarik untuk melawanmu. Kemudian terlihat, telinga ungunya bergerak dan matanya yang setengah tertutup tampak seperti sedang tertidur dan suaranya pun terdengar malas. Apa yang harus dipercayakan? Sioyan pun bertanya, lalu begitu dia selesai berbicara, terdengar suara gemuruh dan kegelapan di sekitarnya dengan cepat menghilang. Segera, bayangan raksasa dari batu padat meraung turun dari langit. Hal itu nampak seperti untuk menunjukkan kepada Sioyan kekuatan keabadian dewa yang sebenarnya. Kemudian, suara ledakan terdengar, lalu terlihat dua jejak kaki bayangan raksasa itu jatuh perlahan. Kemudian setelah mengambil 7 langkah berturut-turut, paksaan tak kasat mata menyelimuti Sioyan terlebih dahulu. Dan kemudian muncullah kekuatan yang menakutkan, yang sepertinya menghancurkan Sioyan hingga berkeping-keping.
7 pagoda penekan ilahi menginjak 7 pagoda penekan ilahi yang sama sekali berbeda dari miliknya. Sioyan tidak tahu seberapa kuatnya, namun ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, tapi perbedaannya terletak pada metode penerapannya. Ternyata aturan pembentukannya ada 7 langkah, dan pembentukannya harus digunakan secara ekstrim, karena hanya dengan cara inilah kekuatannya dapat dimaksimalkan. Ni pun perlahan mengangkat lengannya, mengarahkan jari ungu dan kukunya yang tajam ke arah Sioyan. Lalu dengan satu suara klik yang terdengar lembut, Sioyan merasa tubuhnya dengan cepat layu dan vitalitasnya dengan cepat menghilang. Ni pun menggelengkan kepalanya dan menunjuk lagi. Kemudian Sioyan tiba-tiba merasakan daging dan darahnya layu dan membusuk dan langsung berubah menjadi kerangka putih. Namun segera, dalam keadaan linglung, Sioyan pun kembali ke keadaan semula. Kekuatannya nyata, tapi kerusakannya tampak tidak nyata. Dia telah menelan vitalitas, melepaskan vitalitas, serta hidup dan mati. Sioyan lalu mengulurkan jari tengahnya, namun ia tertegun sejenak. Lalu ia menekan jari tengahnya ke udara dengan kasar. Sioyan pun kini jatuh ke dalam ilusi kacau, diselimuti rasa sakit yang tak ada habisnya, seolah-olah semua rasa sakit yang dia alami dalam hidupnya bercampur, digulung menjadi pil, dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Dalam ilusi, kekacauan muncul dengan sendirinya, membentuk dan menghancurkan keadaan pikirannya sendiri. Lalu Ni menjabat tangannya, nampak jari-jarinya tiba-tiba mengepal, dan kemudian tubuhmu gemetar. Ia lalu mengangkat tinjunya di depan Sioyan dan menghancurkannya. Sioyan pun bereaksi secara alami dan mengangkat tangannya untuk menyentuh mimpi itu. Terlihat, kekuatan benturan tinju sepertinya tersedot dalam sekejap, kemudian menyebar dari lengan tempur. Sioyan pun segera diledakkan menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya, dan dalam sekejap dia kembali ke keadaan semula. Liu Qi pada dasarnya mengandalkan kekuatan untuk bertarung, dan itu adalah aturan Liu Qi pada saat terjadi tabrakan. Ini semua adalah keterampilan bertarung yang paling familiar bagi Sioyan. Saat melawan para dewa, Sioyan telah menggunakannya dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dia berpikir bahwa dia sangat akrab dengan keterampilan bertarung ini dan memiliki reputasi yang sangat tinggi. Tetapi pertarungan yang sama di tangan Ni, keterampilan itu memberikan kekuatan yang benar-benar berbeda, dan pada saat mengalami pertempuran ini, Sioyan sendiri juga memiliki pemahaman yang berbeda. Karena melihat aturan yang terkandung di dalamnya, kekuatan skill bertarung tersebut bisa langsung ditingkatkan ke level yang lebih tinggi, dan semuanya akan memiliki kekuatan skill bertarung level kuno. Terima kasih atas sarannya senior. Lalu Sioyan menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Jika dia harus mengandalkan dirinya sendiri, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat. Terima kasih, karena kamu terlalu lemah, saya akan memberi Anda keterampilan bertarung tingkat transcendent lainnya dan melihat apakah Anda dapat memahaminya. Transcendensi dan anti-inflamasi. Ini bahkan baru pertama kali Sioyan mendengarnya.